Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Masjid Gede yang telah hadir pada acara diseminasi budaya positif. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari sebagai pembawa acara pada kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup serta doa. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon peserta dipersilakan berdiri. Durasi kamera katanya. Ayo. Ayo man. Ya. Main lagi atuh. Oke itu ibu bisa. Ya Allah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu kita akan pada acara intinya penyampaian materi oleh Ibu Arini Wulan Febriani SPDI CGP Angkatan 10. Untuk beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara
diseminasi budaya positif di SDN 5 Situgede. Salawat serta salam mari kita limpah dan curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sebelumnya memperkenalkan dulu. Nama saya Arini Febriani, SPDI. Saya instansi pengajar di SDN 5 Situgede, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Dan alhamdulillah sekarang saya sedang mengikuti CGP angkatan 10. Alhamdulillah saya baru beberapa bulan dari bulan Maret sampai sekarang alhamdulillah telah mengikuti dan mengikuti dan mempelajari juga mengadakan presentasi di CGP ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mungkin akan memaparkan untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan juga di dalam pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah kita masih di sini diberikan kesehatan berkumpul. Terima kasih Bapak guru yang telah mengikuti acara ini. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin ada pantun dulu untuk pembuka ya Bu ya, Ibu Bapak, supaya tidak ada ketegangan. Siap Bu, Bapak? Siap. Ya, terima kasih. Jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep. Tidak lupa membagi pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Marilah kita mulai acara ini dengan penuh bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bikin dulu ya Bu ya, biar merelakan otot-otot dan pergerakan kita. Bisa Bapak Ibu berdiri semuanya? Ya, ininya tentang pergerakan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dulu, mana tangan kanan? Nah, ini tangan kanan. Tangan kiri? Ya, tangan kanan digerakkan lagi nih Bu. Hitungannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau tangan kiri 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ya Bu ya, saya hanya menyebutkan saja, Ibu dan Bapak mempraktekkan oleh tangan ya. Nah, tangan kanan dulu satu-satu ya Bu ya. Nah, satu-satu tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayat 6. Tangan kiri 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang bareng-bareng dua tangannya, dua ya. Berarti ke atas dulu dua-duanya. Siap? Nah, saya gini kan tangannya gini. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Nah, berarti kalau tangan kanan, tangan kirinya segini gitu Bu. Ya. Siap. Tangan kanannya dua-duanya ke atas. Tangan dua-duanya ke atas. Nah, tangan kanan 1, tangan kiri. Nah, kita ya gitu. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan. Boleh hitungan 1, 2, 3 gitu. Iya, jadi itu apa tuh berbarengan tangan kanan, tangan kiri. Jadi kan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri. Ini tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke kiri gitu. Jadi dua-duanya itu ke atas. Ya, ini mengasah konsentrasi dan juga apa itu biar tangan-tangan kita agak rileks aja gitu Bu. Mencegah stroke juga Bu. Ya, siap. Ke atas. Tuh. Tangan kanan. Tangan kanan balik ke bawah. Tangan kiri ke samping. Tangan kanan ke
Ya, baiklah Ibu. Mungkin langsung saja kepada pemaparan tentang definisi budaya positif. Ya, baik. Apa yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan? Disiplin dulu. Disiplin itu menurut Bapak dan Ibu apa? Atau bisa terbayang tentang disiplin itu apa? Tentang? Ya, saudara. Coba menjawab ya. Disiplin itu seperti ketaatan kita kepada peraturan yang sudah kita sepakati atau kesepakatan yang sudah kita rundingkan untuk ditaati. Mungkin ada konsekuensi atau hukuman jika disiplin tersebut atau peraturan tersebut dilanggar. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Ibu tanggapannya. Ya, betul sekali ya, tentang disiplin itu, tentang ketaatan, tentang peraturan atau keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati di sekolah maupun di sekolah, kedisiplinan dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif menurut Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, seperti sekarang ini kita ada belajar di kurikulum Merdeka Belajar. Disiplin juga ada yang diterapkan kepada diri kita sendiri ya. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan yang universal. Maksudnya kebajikan yang universal itu yang menyeluruh, yang luas dan menyeluruh gitu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat yang ingin dicapai manusia seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Hesse pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya Yellen Foster 1998 mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya yaitu motivasi dari diri sendirinya, bahkan ada mengaitkan nilai kebajikan yang diri seseorang, maka motivasi dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Jadi harus ada kesadaran dan kemauan dari diri sendiri dulu, nah, baru kita keluar. Jadi intinya dari dalam diri kita sendiri dulu. Nah, sekarang ada perbedaan ya, tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, tentang hukuman itu apa sih Bu? Hukuman itu apa? Hukuman itu aturan atau hukuman yang misalkan hukuman kita melanggar sesuatu pasti diberikan hukuman, diberikan sanksi ya. Nah, kita misalkan melaksanakannya, misalkan di sekolah kita ada aturannya hari Senin tepat jam 7:05 atau lebih 15 kita harus langsung berbaris. Kalau tidak menepati berarti kita tidak melanggar atau itu, dan pasti ada hukuman atau ada sanksinya. Nah, konsekuensi kita harus menerima karena apa yang kita perbuat itu salah, kan ada konsekuensinya
Misalkan konsumennya tidak ikut barisan untuk mengikuti upacara, nah bisa nanti ya. Nah kalau sekarang adanya restitusi itu adanya segitiga restitusi, yaitu jadi kita menanya dulu ke anak itu, terus jadi menenangkan dulu anak itu, menanya dulu kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu, terus kita cari solusinya bagaimana. Yang terakhir dia juga akan mengakui dan untuk meminta maaf dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Selanjutnya kita hukuman bersifat satu arah gitu ya, bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, atau hukuman atau kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalkan kalau dulu diterapkan suatu hukuman di sekolah, ya kan? Kalau anak itu tidak mengerjakan tugas, langsung saja, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Langsung langsung diinterogasi, kenapa kamu mengerjakan tugas? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ini sudah waktunya juga sudah ada, kan 2 hari atau 3 hari, kenapa kamu langsung diinterogasi? Tapi sekarang tidak, ditanya dulu kenapa kamu bisa melakukan tidak mengerjakan tugas, itu juga. Kalau di sekolah dengan di kelas, peraturannya misalkan memakai sepatu. Nah, memakai sepatu itu harus sepatu warna hitam. Kenapa kamu pakai sepatu tidak warna hitam? Warnanya misalkan merah. Kenapa? Ini kan peraturan sekolah harus warna hitam. Jadi langsung dihukum, langsung ditanya benar-benar ke dia itu langsung seperti dia itu benar-benar merasa bersalah dan tidak menerima alasan gitu ya. Seperti kita juga ya di umum, misalkan kalau kita tidak menaati peraturan seperti berkendara bermotor, kita diwajibkan dan itu ada peraturannya untuk memakai helm dan juga menaati rambu-rambu lalu lintas. Tapi kita melanggarnya, berarti kita itu diberikan hukuman, diberikan sanksi bahwa kita melanggar aturan itu. Seperti itu kalau hukuman satu arah. Nah, konsekuensi ya, kalau bukan konsekuensi sudah terencana, ya, sudah direncanakan atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru umumnya. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat ukur, misalnya selama 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid yang melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya itu. Misalkan di kelas udah ada konsekuensinya, kalau belum beres nulisnya atau membaca, dia itu di kelas rendah ya, dia itu tidak akan bisa sama-sama dengan yang lain pada jam pelajaran bisa istirahat, tapi dia harus menyelesaikan dulu. Nah, itu juga sangat kalau sekarang itu sangat, dia itu juga pasti rugi ya, karena ada konsekuensi itu karena sudah dibuat, jadi dia itu harus melaksanakannya juga. Tapi kalau sekarang tidak ya, karena kita akan mengikuti kepada restitusi, segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan murid itu, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajukan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi seperti tadi
terus saja mengobrol, tidak menurut. Nah, kita distabilkan dulu ya, emosinya atau perasaannya distabilkan dulu, ditanya dulu. Terus itu kita berikan penjelasan, pemahaman bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak baik, tidak boleh, itu jelek. Nah, terus yang ketiganya, dia mengakui, dia meminta maaf, dan kita mencari solusi bagaimana cara mengatasinya supaya dia itu bisa sedikit-sedikit dan dibiasakan untuk selalu mengikuti kesepakatan dan peraturan yang ada di sekolah yang berujung kepada menyenangkan dan menuju kepada pembelajaran bagi murid itu sendiri. Selanjutnya tentang pertanyaan, menurut mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu disebut sanksi, konsekuensi, atau apa hukuman. Kita langsung langsung menyuruh anak itu, kamu tulis di buku karena kesalahan kamu, langsung kamu ditulis di buku 1 halaman penuh, kamu tidak akan terlambat lagi misalnya. Itu apa konsekuensi, apa hukuman? Hukuman. Terus kamu misalkan terlambat ke kelas masuk, kamu jongkok push up atau push up dengan kelas tinggi ya, push up 10, itu apa? Konsekuensi apa? Hukuman. Seperti itu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah pada waktu jam olahraga misalnya, itu adalah hukuman. Nah, sekarang sudah agak dikira-kira seperti itu hukumannya, karena itu sangat memberatkan dan juga anak semakin merasa terbebani juga gitu ya. Nah, selanjutnya membersihkan coretan yang tulis di meja tulis. Misalkan anak iseng, anak-anak suka iseng juga waktu di bangku, coret-coret di bangku, apa di buku temannya. Nah, terus dia itu harus membersihkan itu, harus sampai bersih. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, karena dia sudah melakukan perbuatan itu. Ada kesepakatan bahwa yang melarang itu harus bertanggung jawab. Mengganti kertas tugas teman yang lebih yang coret, bisa berjemur di lapangan basket. Ini yang tidak mengikuti olahraga ya. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah atau keyakinan kelas. Dilakukan agar menentukan kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid ya, kegiatan yang berpihak pada murid di kelas mungkin. Masuk jam 7, istirahat misalkan jam 9:30. Terus di dalam kelas tidak ada yang pada waktu pembelajaran tidak ada yang ngobrol, kecuali meminta izin, harus mengacungkan tangan untuk meminta izin kepada guru. Nah, terus kalau anak itu juga meminta izin kalau mau pinjam, jangan ujung-ujung langsung pinjam, langsung ambil punya temannya, tapi harus meminta izin dulu begitu. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Nah, Ibu, kita akan praktekkan juga di sini. Kita seolah-olah sebagai murid juga akan pembentukan keyakinan kelas. Nah, apa yang keinginan Bapak Ibu untuk di kelas ini ya, supaya nyaman, aman, tertib, damai dan menyenangkan. Kita juga seperti murid ya, kita menuliskan kata-kata apa dulu keinginan kita untuk diterapkan di kelas, di keyakinan kelas ini. Boleh Bapak Ibu menuliskan dan terus nanti ditempel di karton yang ada di depan ini. Ya, mungkin saya akan membagikannya ini.
boleh berdiskusi, Ibu Bapak boleh berdiskusi apa yang keinginannya untuk jaringan kelas kita belajar sama seperti murid-murid kita. Apa saya Ibu tidak usah panjang-panjang, saya juga tidak apa. Ya silakan Ibu untuk ditempel di tempat yang sudah disediakan. Ya terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Keinginannya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Nah, alhamdulillah ya kita sudah ada kesepakatan dan keinginan kita di kelas ya, di sekolah ini. Nah, yang pertama ada menurut bagaimana harus belajar dengan sungguh-sungguh, anak berakhlak, belajar dengan sungguh-sungguh menaati peraturan yang ada di sekolah dan di kelas, bahwa murid itu harus pintar-pintar, belajar itu penting, harus kita harus ada keselamatan, disiplin, pendidikan itu penting, pembelajaran yang diberikan pada murid menunjukkan perubahan. Pendidikan itu penting agar merubah pola pendidikan zaman dulu. Itu berarti peraturan di sekolah, setiap murid memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, dan dari bakat tersebut bisa menjadi aset sekolah. Setiap warga sekolah harus saling menghargai dan kerjasama, menciptakan karakter yang baik dan menciptakan budaya positif, cerdas dan kreatif, keselamatan di kelas dan di lingkungan sekolah, memiliki karakter masing-masing untuk menjalin potensi yang ada pada dirinya, kreatif, prestasi, akhlak mulia. Alhamdulillah. Nah, ini akhirnya kita sama juga seperti di kelas, anak kita nanti ini akan dibuatkan menjadi keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas, jadi semuanya juga tentang pendidikan dan pembelajaran yang berpihak pada murid, juga tentang merubah dengan kebiasaan sedikit-sedikit pola pembelajaran dan pola pembelajaran dari tahun dulu dengan sekarang. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi harus benar-benar berpihak pada murid. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat disepakati diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas, kegiatan curah pendapat. Jadi pendapat anak pasti berbeda-beda, mempunyai tujuan yang sama, tapi pasti anak itu mempunyai pendapatnya masing-masing gitu ya. Bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan dari 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan juga harus ditinjau dan
evaluasi kembali tentang keyakinan-keyakinan di kelas itu. Bagaimana yang sudah berjalan, bagaimana yang belum harus disisihkan, harus diperbaiki, bagaimana gitu. Selanjutnya, nah sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup bersifat fisiologis, kesehatan, lemak dan makanan. Kesehatan, kita harus menjaga kesehatan diri kita. Terus orang lain, terutama di keluarga, di sekolah dan di kelas harus menjaga kesehatan kita. Tentang rumah di rumah, tentang rumah kita yang kita tempati harus bersih, harus nyaman, ya, harus bersih dan nyaman karena itu adalah tempat kita, tempat tinggal kita, ya. Tempat berteduh kita dari panas dan hujan, ya kita sebenarnya. Dan makanan juga adalah makanan untuk makanan pokok ya, misalnya makanan pokok, makanan untuk menunjang kebutuhan dan kelangsungan hidup kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima bersifat psikologis. Kasih sayang, kita harus juga menerapkan pembelajaran dengan kasih sayang. Kasih sayang dalam arti bukan terus disayang saya itu bukan itu, tapi harus universal, menyeluruh ke semuanya juga harus sama. Kasih sayang seperti kita menyayangi anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Jadi butuh dengan kasih sayang orang lain, apalagi diri sendiri, apalagi orang lain, terutama anak diri kita gitu ya. Kita harus memperlakukannya seperti anak kita sendiri gitu ya, supaya kalau hatinya sudah sudah kena atau sudah kita raih gitu, pasti anak itu akan sedikit-sedikit terbiasakan untuk selalu mengikuti dan menaati semua yang ada di sekolah, di kelas, dan untuk kelangsungan hidup mereka juga gitu. Dan rasa diterima, meskipun rasa diterima, jadi dia itu juga rasa diterima bahwa di sekolah misalnya dia itu anak harus banyak dia itu ayo diterimanya jangan kalau ada ini mah harus pasti ribut, nah, jangan seperti itu gitu ya. Kita harus merasa kalau anak itu gak sekolah, kenapa dia di sekolah, atau tidak ada kabar misalkan kenapa kita harus bertanya dulu gitu ya, bertanya kepada teman dekatnya. Nanti kita ada misalkan di grup wali murid. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan, kelakuan atau kemampuan, kebebasan dan kesenangan. Kebebasan dalam artian bukan bebas seenaknya juga, tapi harus ada aturan-aturan gitu, aturan-aturannya. Dan kesenangan anak, misalkan kebutuhan dan kebakat anak harus menyenangi, misalkan pembelajaran, terus pola pembelajaran, terus misalkan tentang ekstrakurikuler apa nih bakat anak, kesenangan anak apa nih, tapi kita dipilih dan diarahkan juga ya, diarahkan lebih baik lagi. Selanjutnya 5 posisi kontrol. 1 pemukul, menggunakan hukuman fisik maupun verbal, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu saya juga pernah alami waktu sekolah. Memang itu adalah suatu hukuman yang waktu zaman itu diterapkan, dan memang anak-anaknya juga sedikit itu menerap juga ya dengan agak keras itu. Tapi sekarang hukuman itu tidak lagi diterapkan, dan kita juga merasa bahwa anak itu tidak merdeka, maksudnya jadi jangan langsung dihukum gitu anak itu, apalagi dengan kata-kata apa gitu ya. Tapi itu wajar karena kita manusia, kalau sudah terpancing karena emosi atau apa pasti akan gitu. Tapi kita harus juga mengontrol. Yang kedua, membuat merasa bersuara lebih lembut, merasa tidak nyaman, bersalah atau menyanyi, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Teman, nada suara lemah, akrab dan merasakannya, bahasa tubuh mencapai mulut dan mata dan senyum berapa. Jadi kita juga harus ke anak itu merasa bahwa anak itu merasa kita juga teman, bukan hanya kita juga sebagai guru siun, misalkan ibu itu bapak itu, tapi kita juga harus juga merasa
bawa itu sebagai teman juga, jadi dia tuh lebih dekat ya, seperti bagaimana orang teman. Yang ketiga, memantau, mengawasi nada suara data bahasa tubuh yang formal, memantau juga. Nah, kira-kira anak ini memantau itu, jadi anak dipantau oleh kita, anak ini kenapa ya, misalkan ada yang diam saja, kenapa kita dekati, kita tanya kenapa gitu ya, dan mungkin itu yang memantau dan terus mengevaluasi anak itu. Nah, yang kelima, ada manajer, posisi dan di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk ke jari ke murid berkaca pinggang atau bersikap seolah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedekah menilai sebagai teman murid. Jadi murid juga harus jadi manajer itu tidak kita itu pang di sini pang besarnya misalkan. Jadi guru harus ikut, tapi kita juga harus menjadi teladan dan memberi contoh kepada anak-anak itu. Ya pastilah ibu bapak wajar ada nada keras karena kita sifat manusia ya tidak terlepas dari itu, karena kita kalau terpancing-pancing apalagi ya, tapi mudah-mudahan dengan kita diberikan kita memberi contoh dan memberi teladan kepada anak kita, dijauhkan dari hal-hal yang ini, mungkin anak-anak itu juga akan ingin mengikuti dan merasa ya, dan kita harus perlu juga ke itu, karena ini juga untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita, supaya kalau dibiasa-biasakan yang jelek dan tidak benar itu nanti terbiasa sampai dewasa, sampai tua dia itu akan keras gitu, artinya akan keras dan tidak akan menurut. Ini tubuh selanjutnya. Nah, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Yang satu, ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi dalam artian tidak, jadi langsung berbuat salah langsung dimaafin, tidak seperti itu juga. Jadi kita harus bertanya, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pernah merasa begitu? Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita jangan terus langsung menyangka anak itu berbuat salah itu langsung dihukum atau apa, tapi harus dikasih tahu dulu, diberi pengertian dulu secara perlahan dan secara pendekatan, ya Bu. Mungkin itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu perlu bangga pada diri sendiri karena kamu juga memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu telah menggunakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi tindakan kamu itu misalkan tidak salah, tapi kamu sebaiknya harus begini. Nah, mungkin itu kan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau enggak? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, seperti yang sudah ditulis di sini tentang keyakinan kelas, itu menanyakan keyakinan. Hal apa saja yang kalian sukai, hal apa saja yang akan kita terapkan di kelas, untuk merajuk kepada mereka supaya dia berpihak kepada anak-anak itu, supaya mereka di kelas itu, di sekolah nyaman, aman, dan menyenangkan gitu ya, dan menyenangkan dalam hal pembelajaran, baik di kelas maupun di luar sekolah, di luar kelas, di lingkungan sekolah. Misalkan pada waktu istirahat dia harus mempunyai sikap aman juga, dengan aman, terus menyenangkan, bermain dengan teman-temannya. Kalau ada masalah jangan kita tanya dulu, kita selesaikan dengan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diselesaikan.
terus kita tanya kenapa dia harus melakukan itu, terus nah kita beritahu bahwa itu salah, kita anak ini harus merubahnya sedikit demi sedikit, membiasakan dengan hal yang baik dan juga tidak terpancing juga misalkan ke teman-teman yang lainnya. Ada di sini ada contoh kasus ya Bu ya. Nah, tentang peraturan ini sekolah. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di sekolah. Tapi baru menyadari kalau dia menggunakan sepatu hitam, kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan kelas, di depan pintu kelas, Bapak lupa memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menunjukkan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Nah, kalau sekarang tentang restitusi segitiga itu, di sini kan ada anak si Sabrina itu kesiangan tidurnya, jadi dia tidak fokus dan dia memakai sepatu warna coklat, seharusnya dia memakai sepatu warna hitam. Nah, si bapak lupa ini kekeh dengan peraturan sekolahnya bahwa itu tidak boleh dan kamu adalah melanggar. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Kita tanya dulu, kenapa kamu pakai begitu? Iya lupa, kenapa kamu lupa? Misalkan. Terus kenapa terburu-buru? Karena saya kesiangan. Kenapa kesiangan juga? Karena saya tidurnya agak malam. Kenapa kan saya nonton? Misalkan kalau saya nontonnya terlalu lama. Nah, kita tanya dulu, terus kita berikan solusinya bagaimana, dan dia juga pasti akan menerima dan memperbaiki, juga mengakui kesalahannya. Tapi di contoh kasus ini sepertinya ini adalah menghukum gitu. Jadi si bapak ini terus saja memberikan hukuman bahwa si anak ini melanggar gitu, dan harus menerima konsekuensinya ya. Konsekuensinya yaitu harus dibuka sepatu dan berdiri di lapang upacara misalnya. Nah, dia merasa, kalau dia itu merasa, perasaannya itu merasa apa ya, dipermalukan juga. Mungkin kalau sekarang tidak seperti itu ya. Jadi menanyakan bahwa kalau ada misalkan peraturan yang kita langgar, kita harus bagaimana cara mengatasinya gitu. Sabrina meminta maaf. Nah, selanjutnya nanti Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Tuhan agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Namun Pak Tuhan tidak mau tahu, tidak dari sekolah, kamu tidak sanggup mengambil sepatu di rumah atau menyatakan sepatu di sekolah, sudah kamu tidak sepatu saja, sihaya yang sekolah. Sekarang cepat sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu. Saya mungkin itu menghukum ya, katanya menghukum. Tapi kalau sekarang tidak juga seperti itu. Jadi karena ada restitusi segitiga itu. Nah, ini dulu ada dokumentasi penerapan tentang keyakinan kelas yang sudah ada ya, dokumentasikannya. Terutama saya di kelas 2, yaitu mengumumkan pendapatnya. Terus kita tadi seperti Bapak itu ditulis dan dipasang di depan. Dan juga ada pelanggaran anak di kelas 2 juga, dan anak juga sudah mewakili dan menyelesaikannya, dan juga ada tanggapan dari anak tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu dulu. Sekarang mungkin ke sesi tanya jawab. Tanya jawab. Alhamdulillah penyampaian materi tentang saya banyaknya langsung ayeuna pada sesi tanya jawab. Maka pilih aya pertarasan Bapak Ibu anu terkait tentang budaya positif. Pilih aya dinamaskeun maka. Bapak aya tadi. Turun Kak
pembawa acara Pak masih anak Kesna berkait dengan diseminasi budaya positif. Tadi saya menggarisbawahi tentang oke, langsung ke ini ada. Apakah dengan sistem reward itu efektif dan apakah si anak akan menjadi disiplin? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Bapak Aep. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau langsung dijawab? Silakan Ibu Materi. Ya, terima kasih Bapak Aep telah memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya tadi apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin ya? Efektif dan menjalankan seperti itu bagaimana dengan budaya ya, bisa juga efektif kita memberikan penghargaan ya, seperti yang sudah itu diterapkan di sekolah bawah ya, di TK PAUD gitu ya. Sudah juga mungkin di SD bisa kelas 1 kelas 2 bisa juga gitu ya, misalkan memberikan kita hadiah misalkan, siapa yang beres tugasnya, beres nulisnya dan menjawab pertanyaan, ibu akan kasih permen misalnya, kasih permen 2 atau 3. Nah, bisa juga, tapi itu hanya sebatas itu saja gitu. Jadi dia itu hanya merasa bahwa saya mau belajar dan karena akan mendapat imbalan, yaitu hadiah gitu ya. Mungkin pemikirannya mungkin ke sana, tapi ada juga dia saya bisa juga tidak diberi hadiah juga, jadi hanya sementara saja mungkin, hanya sementara, dan itu mungkin diterapkan di TK ya, di TK kawan dan SD mungkin dengan sekarang dengan pujian juga bisa. Kalau dengan pujian pasti anak-anak juga pasti akan mau ke kelasnya. Jadi pujian juga tidak dengan kelas bawah, tapi kelas atas juga mungkin pasti ya akan kalau diberi pujian, diberi sanjungan, dia tuh merasa dihargai pekerjaannya di kelas itu diberikan pujian, sanjungan. Mungkin itu barangkali efektif, tapi itu hanya sementara gitu ya, hanya sementara, tidak sampai kepada harus musuh ulang. Kalau kita lupa misalkan imbalan itu permen tidak dibawa, dia nanti mungkin harus dia mungkin akan nagih terus gitu. Jadi kayak sementara saja, dan kita dikatakan sekarang hanya pujian sanjungan seperti ya cakep atau cantik saya mati saya mungkin seperti itu. Kalau sekarang anak-anak rasanya belajar ini kan kalian remaja, ayo bersemangat dong sekolah, bersemangat dong ya, mungkin seperti itu. Sebenarnya 48 menit. Tadi kata Rasna bagaimana efektif atau tidak ribet ya. Tadi kata Bu Ani juga bagus jawabannya. Mungkin saya tambahkan ya Bu, izin menambahkan untuk reward mungkin salah satu ada positifnya, ada negatifnya. Nah, dari sisi positifnya yaitu mungkin mereka dihargai atau dianggap ada mereka itu. Karena apa? Karena terkadang anak-anak kalau ketika kita mengabaikan cari perhatian. Nah, mungkin salah satunya itu bisa dari reward, tetapi dari sisi negatifnya anak tersebut jadi ketagihan. Dalam arti ketagihan itu si ibu mah geningan sok Pak Abi teh geningan upami Abi aktif kami ayah sesuatu. Nah, jangan orang kali teh jadi ada pikiran si ibu pasti kieu lamun urang bakal kieu. Nah, eta sisi negatifnya poinnya. Jadi kita jangan terlalu keseringan untuk memberikan reward, tetapi
jangan pula kita mengabaikan keadaan mereka ketika ada anak yang memang harus kita berikan reward ataupun ada yang harus kita bimbing untuk anak tersebut. Mungkin itu. Apakah ada pertanyaan lagi untuk selanjutnya? Mangga Bapak ya, siram dia sih ya memang. Yang menambahkan soal pertanyaan. Terima kasih Bu Tari sudah memberikan waktunya. Mengenai tentang keyakinan kelas, apa trik atau cara untuk membuat keyakinan kelas yang efektif dan efisien? Mungkin hanya itu pertanyaan. Siap, itu dong saya pertanyaan berbobot. Mangga Ibu. Trik apa? Cara membuat keyakinan kelas yang efektif. Cara keyakinan kelas yang ketiga di kelas. Mungkin dengan keinginan dulu anak ya, dengan keinginan dulu anak kita kasih tahu anak itu inginnya seperti apa, ya, inginnya seperti apa di kelas itu supaya dia merasa nyaman dan menyenangkan juga, misalkan dalam pembelajaran, terus dalam misalkan pas masuk sekolah, pas masuk kelas, misalkan terus di tentang kalau di kelas rendah kita tentang kebersihan di kelas kita buatkan jadwal ya, jadwal. Jadi dia itu harus merasa bertanggung jawab juga karena sudah buatkan jadwal, merasa bertanggung jawab pada hari Senin sampai itu dia itu punya tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi kita memberikan keleluasaan juga kepada mereka apa keinginan mereka juga gitu. Terus misalkan kalau pas masuk istirahat, misalnya istirahat harus pas 10, jangan ada lewat. Kalau ada lewat mungkin ada yang dihukum, tapi hukumnya dalam arti gini, kalau saya akan diterapkan waktu itu hukumnya yaitu bernyanyi. Misalkan duaan, yang satu bernyanyi, yang satu joget. Ya, yang satu joget harus ada. Jadi dia itu juga ada pembelajaran juga. Dia juga kalau misalkan takutnya dia itu kan mungkin jajannya itu mungkin di warung itu banyak. Jadi dia kesiangan. Dia juga belajar juga menghafal nyanyian juga gitu. Dan sekarang anak-anak juga cepat ya bisa bernyanyi. Nah itu juga mungkin bisa diterapkan di tiga gitu mungkin ya. Mungkin itu biasanya. Silakan ada yang mau menambah cara-cara jitu gitu kan. Baik Ibu, ada yang mau menambahkan lagi untuk cara trik dan tipsnya untuk keyakinan kelas? Apakah sudah cukup Pak ya? Mau ditutup atau mau bagaimana Ibu? Ada permainan. Oh, ada permainan dulu, ice breaking supaya kita tidak letih lesu. Ayo ibu-ibu semangat, Bapak, ayo berdiri, mohon berdiri. Mangga Ibu. Sekedar bilang medianya. Yang kemarin tentang menari ya. Marina menari di atas menara Malijo kan ada lagi juga Malijo menari sama menari di atas menara. Jadi nanti semakin sini cepat gitu ya. Siap? Satu kali percobaan dulu. Marina menari di atas menara, Marina
kita sudah waktu saya mungkin ditutup. Tapi sebelumnya ada pantun penutup dulu. Cakap. Belum. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih banyak. Aku mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir sudah dijelaskan sejelas-jelasnya bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan, kedua menanyakan, dan yang ketiga memberikan solusi ya Bu terhadap apa yang telah terjadi pada anak tersebut mungkin. Nah, alhamdulillah acara ini telah selesai. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita semua mendapatkan ilmu, wawasan serta informasi. Selain itu juga kita bisa berjumpa untuk bersilaturahmi, bertatap muka atau berwajah. Mungkin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Allahumma rzuqna makhrajan, Allahumma rzuqna makhrajan, Allahumma rzuqna makhrajan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon Bapak atas doanya. Mungkin saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari awal hingga akhir. Mungkin untuk penutupan saya bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.